Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari blognya Mas Lukman, seorang driver ojol yang mengalami kejadian menyeramkan saat mengantarkan seorang wanita di sebuah rumah mewah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Setelah apa yang aku alami dalam menjalani profesi baruku ini, tak menggedorkan niatku untuk terus ngebit di malam hari. Seperti biasa, sepulang aku selesai mengajar, aku langsung ganti atribut dan menyalakan aplikasi ojolku. Waktu itu sudah jam 9 malam, dan tidak seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya aku sudah mendapatkan 3-4 orderan. Tapi waktu itu hanya baru 1 orderan yang kudapat. Anyep banget hari ini, gumamku dalam hati. HP yang sedari tadi aku pegang sama sekali tidak ada bunyi notifikasi yang menandakan orderan masuk. Aku mulai dihinggapi rasa bosan. Kunyalakan motorku dan aku coba berkeliling dengan harapan di tengah perjalanan ada orderan yang masuk. Lalu aku arahkan motorku ke pusat kota Bogor. Tepat di depan terminal Baranang siang, HP-ku berbunyi. Kuhentikan motor dan kulihat ternyata ada orderan masuk untukku. Syukurlah. Dengan tersenyum kecil aku berucap. Segera aku tancap gas setelah tahu di mana titik penjemputannya. Setibanya aku di titik penjemputan, aku lihat ada seorang perempuan yang berdiri di depan gerbang kampus menggunakan rok panjang, berbaju merah lengan pendek dan memegang tumpukan buku di dadanya. Mbak pesen InDriver ya?" tanyaku. Dia hanya menganggukkan kepalanya, tanda mengiyakan ucapanku. Lalu kusodorkan helm sambil berkata, "Silahkan mbak, ini dipakai helmnya." Lagi-lagi dia tidak berkata apa-apa, langsung duduk di jok motor tanpa mengambil helm yang kusodorkan. Mungkin dia gak mau pakai helm, pikirku. Mukanya yang pucat pasi membuatku mengurungkan niatku untuk banyak bertanya. Akhirnya mulailah kujalankan motorku. Dan disinilah aku mulai merasakan ada keanehan. Tidak seperti biasanya. Daerah yang aku kenal dengan daerah yang ramai ini mendadak menjadi sepi. Tidak ada mobil atau motor yang hilir mudik. Tidak ada satupun mahasiswa lain yang terlihat, atau bahkan warung-warung sekitar yang biasanya buka sampai tengah malam semuanya tutup. Aneh, tapi aku tidak menghiraukannya, karena yang ada di benakku saat itu adalah tiba sesegera mungkin dan langsung pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, aku berusaha mengajak ngobrol perempuan itu untuk mencairkan suasana. Baru pulang kuliah ya mbak? Emang ada ya kuliah sampai malam gini? Gak takut mbaknya pulang malam gini? Tanyaku membuka obrolan. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban dari perempuan itu.
Aku yang merasa kesal saat itu karena semua pertanyaanku tak pernah dijawab. Lalu aku tancapkan gas untuk lebih cepat mencapai tujuan. Terlihat jalanan yang semakin sepi dan terasa asing bagiku. Aku pun kembali bertanya, "Mbak, ini beneran jalannya?" Perempuan yang sedari tadi tidak menjawab pertanyaanku, kini dia hanya menjawab, "Iya mas." Mendengar jawaban dari perempuan itu, aku tak menghiraukannya karena aku ragu. Jalan yang aku lalui semakin lama semakin sempit. Dan bukan aspal lagi, hanya jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh motor. Aku benar-benar dibuat heran saat itu. Berbagai pertanyaan muncul di kepalaku. Waduh, sejak kapan daerah Sukaraja ini banyak sawah? Akhirnya, ku pelankan motorku dan ku cek lagi GPS yang ada di HP. Dan sialnya ternyata GPS ku error, tidak bergerak sama sekali. Perempuan itu seolah-olah mengerti kepanikanku dan kembali berbicara. "Udah di depan kok mas, tuh rumah saya." Aku yang sedari tadi jalan pelan sambil memperhatikan HP tidak sadar bahwa sekitar 100 meter di depanku sudah ada rumah yang begitu mewah. Rumah 2 lantai yang bercat emas dan dikelilingi pagar yang tinggi. Aduh, akhirnya, gumamku dalam hati. Lalu aku menghentikan motorku di depan gerbang rumah itu. Segera aku terima pembayaran dan melihat perempuan itu bergegas masuk ke dalam rumah itu. Aku yang saat itu masih keheranan, tidak lekas buru-buru menyalakan motorku. Aku memperhatikan rumah itu dan sekitarnya. Kok ada ya rumah mewah di tengah-tengah sawah? Sambil bertanya dalam hati, aku masih terus memperhatikan sekitar. Kemudian aku mencium ada bunga melati yang begitu mencolok hidungku. Dan tiba-tiba seluruh badanku merinding. Bulu kuduku berdiri semua. Kemudian tiba-tiba pintu rumah itu terbuka lagi dan keluarlah seorang laki-laki yang hanya menggunakan celana hitam dan bertelanjang dada. Badannya kurus sekali. Pas aku lihat laki-laki itu, aku kaget. Astagfirullah, laki-laki itu sama sekali gak ada mukanya. Badannya terlihat berlumuran darah. Darah segar yang masih menetes ke bawah. Laki-laki itu terus berjalan menuju aku yang sedang duduk di atas motor. Sontak, pada saat itu aku langsung menyalakan motor. Tapi anehnya motorku gak mau nyala saat itu. Aku panik. Aku coba terus menyalakan motorku, tapi tetap saja tidak bisa. Aku yang sudah berkeringat dingin hanya bisa pasrah sambil mendorong-dorong motor dengan mataku yang tertutup. Tak peduli ke arah mana aku mendorong motorku, yang penting aku segera menjauh dari rumah itu. "Hei, mau kemana kau? Sini, mampir ke rumah kami." Suara laki-laki itu berbicara, seolah suaranya begitu dekat denganku. Aku terus saja mendorong motorku sambil membaca bacaan apa saja yang bisa aku baca. Entah sudah berapa lama aku mendorong. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan lampu mobil truk yang begitu terang dan suara klakson yang begitu keras. "Weh, kenapa kamu?"
ucap supir truk itu setelah menghentikan mobilnya. Sopir dan kernet itu segera menghampiriku yang masih di tengah jalan. "Ada apa, A? Kok ada di tengah jalan? Ayo dorong dulu ke pinggir." Setelah itu, aku langsung tersadar bahwa aku ada di tengah jalan raya dan hampir saja mati. Aku pun terbelalak. Hamparan sawah dan rumah mewah yang tadi aku lihat ternyata sekarang tidak ada. Kemana itu semua? Lalu akhirnya aku menceritakan kejadian yang aku alami kepada mereka, bahwa aku sudah mengantarkan penumpang ke rumah mewah yang ada di tengah sawah, yang akhirnya aku mengalami kejadian menyeramkan. Supir dan kernet itu hanya bertatapan, seolah mereka tidak percaya apa yang sudah aku alami. Dirasa aku sudah tenang, aku pun pamit untuk segera mengendarai kembali motorku dan bergegas pulang. Supir truk yang melihatku masih dalam keadaan pucat kemudian mengatakan, "Jalannya pelan-pelan aja ya, A. Kita pantau dari belakang. Kalau ada apa-apa kan gampang." Begitu katanya. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku putuskan untuk pulang dan segera aku hampiri bapak supir tersebut dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Lalu aku pun bergegas pulang meninggalkan truk tersebut. Setibanya di rumah, aku tak menceritakan apapun yang aku alami. Biarlah cerita ini menjadi bagian cerita dari pengalamanku menjadi driver ojol. Salam satu aspal. Oke, sekian kisah mistis yang dialami oleh Mas Lukman yang berprofesi sampingan sebagai driver ojol ya. Jadi sebenarnya memang banyak sih ya kisah-kisah seram yang dialami oleh para driver kita, driver ojol kita itu. Ada yang pernah nganterin di kuburan, ada yang pernah nganterin makanan di rumah kosong. Ya banyak sekali lah. Ya untungnya sih ya, saya punya teman ojol juga, tapi nggak pernah ngalamin seperti itu. Apa sih? Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari seorang driver ojol dari blognya, yakni Mas Lukman. Jadi kalau kemarin-kemarin dia bercerita tentang pengalaman dirinya, kali ini dia bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang temannya. Dan semoga di cerita yang singkat ini Anda bisa menikmatinya.
Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini aku dapatkan dari temanku. Sebut saja namanya Ale. Teman sesama driver yang baru saja aku kenal sebulan lalu. Karena memiliki latar belakang yang hampir mirip, di PHK dari suatu kerjaan membuat kami merasa lebih nyambung dalam bertukar cerita pengalaman kerja kami dahulu. Sama seperti aku, Ale adalah seorang suami yang harus menafkahi istri dan 2 anaknya. Dampak pandemi ini membuat dia harus menerima kenyataan di PHK di tempat dia bekerja dengan alasan pengurangan karyawan. Dan akibatnya Ale harus mengungsikan anak dan istrinya ke rumah mertuanya di daerah Tenjo karena dia sudah tidak sanggup untuk membayar kontrakan di sekitar Bogor kota yang tergolong mahal menurutnya. Yah, pandemi COVID-19 ini terasa sekali dampaknya. Singkat cerita, sore itu kami sedang ngopi di warung si Abah sambil menunggu orderan. Kami pun terlibat obrolan ngalor ngidul. Dari obrolan orderan sampai curhat masalah rumah tangga. Sampai akhirnya aku menceritakan kejadian-kejadian mistis yang aku alami selama menjadi driver ojol. Selesai aku bercerita, dia pun menghela nafas, lalu menuturkan bahwa dia pun baru mengalami kejadian yang hampir sama denganku. Tidak seperti biasanya. Hari itu Ale yang sedari pagi sampai sore hari hanya mendapatkan 3 orderan. Itu artinya hanya sedikit uang yang dibawa ke rumah untuk keperluan anak dan istrinya. Ingat anak dan istri, Ali kemudian memutuskan bahwa malam itu dia terpaksa pulang agak larut malam untuk terus ngebit dan berharap masih mendapatkan 2 atau 3 orderan. Kemudian dia pulang sekitar jam 9.30 malam. 2 orderan pun sudah dia dapat. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Ya, barangkali di perjalanan pulang bisa mendapatkan 1 orderan lagi, pikirnya waktu itu. Sampai daerah Lewiliang, orderan pun tak kunjung tiba. Waktu itu jam sudah menunjukkan 11 malam, dan Ale pun memutuskan untuk pulang. Jalanan yang mulai sepi terus dia susuri. Dari 2 sampai 3 motor dan mobil, kini dia hanya sendirian di jalan. Dan tiba saatnya dia melintasi daerah kebun pohon sawit yang pohonnya besar-besar. Tiba-tiba Ali merasa motornya berat, seperti membonceng sesuatu. Semakin dia tarik gas motornya, semakin terasa berat. Ali mulai merasakan keganjilan. Dia tahu bahwa dia sedang merasakan hal yang aneh. Merasa penasaran dengan motornya yang terasa berat, lalu dia memberanikan diri untuk melihat spion motor. Dan betapa kagetnya dia. Di belakang jok motornya ternyata dia sedang membonceng orang. Sebuah sosok yang jelas terlihat duduk di motornya, berpakaian putih dengan rambut yang terurai, dan mukanya itu polos, tanpa hidung dan mulut. Yang ada hanya mata. Mata merah menyala. Ale berusaha untuk tidak panik saat itu. Dalam ketegangan itu, dia tidak berani lagi melihat spion motornya. Dia hanya terus melihat ke depan jalan dan fokus mengendarai motor dengan terus membaca bacaan yang dia bisa. Ali tahu bahwa sosok itu masih ada di motornya. Akhirnya, dia memberanikan diri berbicara dengan sosok itu.
Dengan sedikit berteriak, dia mengatakan, "Udah tuh, saya pengen pulang." Tak lama Ali mengatakan itu, tiba-tiba Ali menabrak batu yang entah dari mana datangnya. Lalu dia terjatuh dari motornya. Dengan setengah sadar, dia melihat sekelilingnya. Dia lihat sosok itu sudah tidak ada. Di kegelapan itu, dia hanya melihat motornya yang terguling dengan mesin dan lampu yang masih menyala. Dengan segera, dia ambil motornya dan buru-buru dia melaju. Ale sudah kehilangan akal waktu itu. Yang ada dalam pikiran dia adalah bagaimana caranya agar segera mungkin keluar dari kebun sawit itu. Saat dia sedang melaju, tercium bau bangkai yang menyengat, tapi dia tidak menghiraukannya sama sekali. Dan dia semakin terperanjat. Di sebelah kiri jalan, di atas pohon sawit itu, dia melihat sosok itu sedang duduk pada dahan pohon sawit itu sambil mengeluarkan tawa yang begitu menyeramkan. Sampai akhirnya keluarlah dia dari kebun itu. Dilihatnya sudah banyak lampu penerangan di depan-depan rumah penduduk. Dan dia pun bersyukur bahwa dia melihat sebuah tempel ban yang masih buka. Ali pun menghentikan motornya di tempat tempel ban itu. Muka pucatnya penuh dengan keringat dingin dan bajunya yang kotor karena jatuh tadi. Dan tiba-tiba terjadilah obrolan antara si penambal ban dengan Ale. Bapak penambal ban itu dengan sigapnya segera memberikan air minum agar Ale bisa kembali tenang. Setelah meminum air yang diberikan oleh bapak penambal ban, Ale pun menceritakan apa yang sudah dia alami di kebun sawit itu. Khawatir akan kondisi Ale pun ditawari untuk beristirahat di tempat itu dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke rumah setelah subuh nanti. Dan Ale menyetujuinya. Selepas sholat subuh, Ali kemudian berpamitan kepada bapak penambal ban dan segera pulang menuju rumahnya. 1 jam perjalanan menuju rumahnya, Ali pun disambut oleh istrinya yang sudah khawatir dengan keadaan Ali saat itu. Lalu Ali pun menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah mendengar semua yang disampaikan, istrinya menyuruh Ale untuk beristirahat. Itulah cerita singkat dari temanku Ale, teman sesama driver ojolku. Terima kasih kepada semuanya yang sudah membaca. Oke, itulah salah satu cerita lagi yang saya datangkan dari blognya Mas Lukman tentang kejadian mistis yang dialami oleh para driver ojol. Dan kali ini dialami oleh temannya Mas Lukman sendiri bernama Ale. Ya sebenarnya banyak sih ya kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh para driver kita. Cuman untuk mengungkapkannya, maksudnya itu driver untuk mengungkapkan ceritanya itu kadang dia takut sendiri gitu. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Singkat sekali ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story.
Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari blognya Mas Lukman, seorang pekerja sampingan ojol. Di sini banyak sekali ya kisah-kisah mistis yang dialami oleh Mas Lukman saat menjadi driver ojol. Ya, saat ini juga masih menjadi driver ojol. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Namaku Lukman dan aku tinggal di Bogor. Di usia yang sudah tidak bisa dikatakan muda ini, terpaksa aku harus menerima kepahitan dalam hidup. Sekian lama bekerja dan mengabdikan diri di sebuah pekerjaan kantor, namun aku harus mengalami PHK. Aku sempat mengalami frustasi, tapi akhirnya aku tersadar aku harus bekerja, harus terus memberikan nafkah untuk anak istri. Kemudian aku mencoba kembali melamar kerja ke sana kemari, menghubungi teman-teman dahulu waktu kuliah atau teman-teman kenalan untuk mencari lowongan kerja. Dan alhamdulillah, 2 minggu selepas aku di PHK, aku sudah kembali bekerja. Ya, walaupun harus kembali dari nol menjadi pegawai biasa, terdesak dengan kebutuhan sehari-hari, di mana aku tahu ketika aku bekerja, aku tidak langsung menerima gaji. Aku berinisiatif untuk mencari kerjaan sampingan untuk kebutuhan dapur. Ojek online. Ya, itulah yang ada di benakku saat itu. Bermodalkan SIM C, SKCK, dan HP yang aku miliki sekarang, aku coba daftar secara online ke sebuah platform ojol yang menurut aku mudah sekali mendaftarnya. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Pagi aku mendaftar online. Sore aku sudah mendapatkan notifikasi bahwa aku diterima menjadi ojol di aplikasi itu. Dan mulailah aku dengan kerja sampinganku itu untuk memulai menjadi driver ojol. Seminggu, 2 minggu kulewati hari dengan bekerja menjadi ojol. Kadang selepas subuh aku keluar, walau sekedar 1-2 penumpang yang aku dapat. Kemudian aku kerja, atau bahkan sepulang kerja sekitar jam 4 sore sampai malam hari, aku kembali menjadi ojol. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah, walaupun tidak banyak. Tapi setiap hari pasti aku dapat tumpangan, dan itu bisa sedikitnya menutupi kebutuhan dapur istriku. Entah kenapa hari ini terasa capek sekali. Tidak seperti biasanya sepulang aku kerja, aku putuskan untuk pulang saja ke rumah dan beristirahat. Pikirku, nanti sajalah selepas sholat isya baru aku ngebit, karena aku ingin pulang dan sedikit melepas capekku. Istriku yang pada saat itu bertanya, "Tumben pulang dulu, biasanya langsung narik." Aku yang pada saat itu benar-benar merasa capek hanya menjawab, "Capek mah, pengen istirahat dulu." Lalu aku rebahkan badanku. Sekitar pukul 8 malam, setelah aku merasa badanku agak enakan, aku mulai bersiap-siap untuk ngebit. Ku pakai jaketku dan semua atributnya. Dan tak lupa, aku klik nyalakan tombol di aplikasi. Motor baru aku nyalakan.
tiba-tiba bunyi di HP-ku sebagai tanda notifikasi bahwa aku mendapatkan penumpang. Segera aku ambil HP-ku dan terteralah bahwa aku mendapatkan orderan untuk mengantarkan makanan dari seorang customer bernama IS. Dan di kolom chatnya terdapat notifikasi, "Mas, tolong antarkan makanan ini untuk keluarga saya ya. Saya gantung di pagar rumah ya, karena saya mau berangkat. Alamat pengirimnya sudah sesuai titik kok." Karena pembayarannya cash, lalu aku pun membalas chatnya, "Oh iya kak, berarti bayarnya nanti di titik pengiriman ya." Aku pun berharap menunggu balasan chatnya, tapi tak kunjung tiba. Karena tak mau bersuudzon dan berpikir macam-macam, aku segera bergegas mendatangi titik penjemputan orderan itu. Pikirku, aku langsung mencari nomor rumah yang tertera di aplikasi. Karena pada saat itu tidak ada yang bisa aku tanya, karena sama sekali tidak ada security dan penjaga malam waktu itu. Tidak lama aku masuk ke dalam kompleks tersebut dan menemukan alamatnya. Aku pun berdiri di depan rumahnya. Kemudian aku buka aplikasi untuk memastikan alamatnya. Ya, benar, ini pasti alamatnya. Tapi ada keanehan pada saat itu. Rumah 2 lantai yang besar itu seolah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lampu depan rumah mati dan aku perhatikan bahwa tidak ada lampu yang nyala di dalam rumahnya. Seolah-olah rumah itu kosong. Akan tetapi, ketika aku melihat gerbangnya, ternyata memang ada sebuah bungkusan yang terbungkus kantong plastik hitam. Tanpa berpikir panjang, aku ambil bungkusan itu untuk segera aku antarkan ke titik pengiriman. Aku gantungkan bungkusan itu ke motor dan langsung aku nyalakan motorku, bergegas ke titik pengiriman. Begitu aku mau keluar dari kompleks tersebut, di pos satpam yang tadi aku masuk tidak ada siapa-siapa. Kini sudah ada seorang laki-laki, kemudian menegurku, "Dari mana mas?" "Dari blok ini pak, mau ambil orderan buat diantarkan ke keluarganya," sahutku. Laki-laki itu mengernyit dan berkata, "Dari mana mas?" "Dari blok ini, nomor ini pak," jawabku. Yang saat itu berpikir khawatir kelamaan, langsung aku bilang, "Mari pak, saya langsung aja." Sekitar 45 menit perjalanan, tibalah aku ke sebuah perumahan di mana titik pengiriman itu sesuai yang tertera dalam aplikasi. Memang, ketika aku masuk ke perumahan itu harus melewati kebun dan perkampungan warga yang minim penerangan pada malam hari. Tapi, ketika masuk ke gerbang perumahannya, ternyata sudah banyak rumah warga perumahan. Aku lewati pos penjaganya dan hanya tersenyum ketika mereka yang ada di pos itu sedang asyik bermain catur. Tak jauh dari pos itu, aku berhentikan motor dan kembali membuka aplikasinya untuk memastikan di mana posisi tepatnya titik pengiriman. Bermodalkan GPS yang ada di aplikasi, aku diarahkan ke sebuah rumah yang gelap tanpa ada penerangan sedikit pun. Hampir sama dengan rumah titik penjemputan orderan. Rumah yang seolah tidak ada kehidupan, sepi dan mencekam. Disinilah hal mistis yang aku alami. Ketika aku mematikan motorku dan berdiri di depan pagar rumah yang memang kosong itu, aku memegang bungkusan orderan. Dalam keadaan rumah yang gelap, tiba-tiba muncullah seorang perempuan yang berambut terurai dan baju putih.
berdiri di pintu rumah dengan muka yang pucat pasi, tersenyum kecut padaku. Dan benar, dia menatapku. Sambil berkata lirih, dia bilang, "Sini mas." Aku yang pada saat itu tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam terpaku. Dan yang paling membuatku syok adalah dari depan pintu itu, dia berjalan. Bukan berjalan tepatnya, dia melayang mendekatiku. Pas hampir dekat, kemudian aku tersadar. Tanpa berpikir panjang, aku lemparkan bungkusan itu dan langsung berlari ke arah motorku dan menyalakan motorku. Saking paniknya, tiba-tiba aku tidak bisa menyalakan motorku. Aku ambil langkah 1000 untuk mendorong motorku. Entah berapa jauh aku mendorong motorku, kini sudah ada di depan pos satpam dari perumahan itu. Sambil terengah-engah, aku menghentikan dan beristirahat. 4 orang penjaga yang sedang asyik bermain catur itu kaget melihatku karena terlihat seperti ketakutan. Kemudian mereka menghampiriku. Diajaklah aku ke pos itu dan diberikan sebuah air mineral agar aku agak sedikit tenang. Setelah aku rada tenang, aku mulai menceritakan kepada mereka tentang apa yang aku alami mulai dari awal. Dan kemudian mereka hanya bilang, "Mas bukan yang pertama ngalamin ini." Kemudian mereka menceritakan apa saja yang sudah dialami oleh para ojol yang dapat pesanan dari rumah itu. Konon katanya, sebelum perumahan itu dibangun, rumah itu dulunya adalah pemakaman warga yang dibeli oleh pihak developer untuk pelebaran perumahan tersebut. Setelah mendengar semua penjelasan dari satpam tersebut dan kiranya badanku sudah lumayan enak, aku izin kepada mereka untuk pamit pulang. Dan setelah kejadian itu, aku langsung pulang ke rumah. Semua yang aku alami tidak lagi aku ceritakan kepada istriku, karena aku tahu istriku akan lebih panik dan nantinya tidak mengizinkanku untuk ngojek lagi. Kejadian ini benar-benar aku alami. Nama dan alamat sengaja aku samarkan untuk menghindari fitnah. Semoga dapat diambil hikmah dari kejadian ini. Selamat malam. Baik, itulah akhir cerita dari blognya Mas Lukman ya, tentang pengalamannya saat mengantarkan sebuah makanan di rumah kosong. Ya, karena Mas Lukman ini berprofesi sampingan sebagai driver ojol, pasti banyak lah ya pengalaman mistis yang dialami. Sebelumnya sudah saya buatkan juga podcastnya ya, kalau nggak salah ya, Mas Lukman ini. Dan ini saya angkat lagi, cuman ceritanya lain. Oke, mungkin itu saja kisah malam ini dari saya. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.